artificial intelligence, kalau bahasa Indonesianya KA nanti, ya, kecerdasan artifisial. Ya, di sini kita akan menggunakan IT yang sudah disediakan di Google, ya. Jadi di Google itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang akan bisa kalian gunakan untuk mempermudah pekerjaan, ya, baik dari segi seni, dari segi ilmu pengetahuan, ataupun dari segi pembuatan PowerPoint yang seperti ini. Ya, kita lanjut, kita lihat. Ya, di sini pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya, jadi di sini kau akan mengoperasikannya, lalu mengaplikasikannya kemana? Ya, tujuan pembelajaran di sini pertama, siswa mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Yang kedua, siswa mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Jadi kau akan mencari mana kira-kira dari aplikasi yang ada yang sesuai untuk kebutuhan. Lalu yang ketiga, siswa mampu menghasilkan konten hasil kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Jadi ada kata konten. Konten ini bukan seperti konten video saja, kayak gambarkan mengenai poster itu juga konten, ya. Poster yang poster itu juga namanya konten. Lalu yang keempat, siswa mampu memilih model, metode dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi itu yang akan terdapat setelah kita belajar. Jadi di sini ada pokok materinya. Ya, di situ ada definisi dan perangkat AI. Lalu yang kedua di sini ada memahami dasar-dasar kecerdasan artifisial, lalu pengoperasian dan penerapannya. Lalu di sini karir di bidang KA. Jadi KA ini banyak dipakai di bidang-bidang yang ada di kehidupan kita, ya. Nanti bisa kau lihat nanti apa saja. Lalu di sini menerapkan perangkat KA dalam berbagai konteks. Lalu nanti menjelajahi peluang karir yang menjanjikan. Selanjutnya nanti kolaborasi dengan perangkat KA dan terakhir nanti mengoptimalkan produktivitas melalui kolaborasi. Oke, selanjutnya apa itu kecerdasan artifisial, ya, atau KA? Di sini ada dikatakan AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Ya. Jadi untuk zaman kedepannya hati-hati kalian akan tergeser dengan AI. Ya. Apabila kau tidak bisa bersaing dengan mereka itu hanya buatan, ya. Tapi mereka itu lebih pintar dari kalian kalau nanti tidak punya kemampuan mengalahkan mereka. Lalu situ AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas, yang itu sumbernya dari Max Partai D. Ya, jadi itu dia mesin. Jadi AI itu mesin yang akan dibuat. Anda sudah kau lakukan semua saat kau cek rumah sakit itu ada mesin.
Ya, mesin apa itu scan untuk ibu hamil itu juga salah satu dari AI. Ya, dia bisa mendeteksi anak atau calon janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsionalitasnya. Jadi KA itu berdasarkan artifisial itu dikelompokkan dari 4 jenis. Yang pertama itu namanya reactive machine AI, lalu yang kedua limited memory AI, lalu yang ketiga teori of mean AI, lalu yang keempat software AI. Ya, jadi yang empat ini ada nama-nama yang disebutkan. Inilah kelompok-kelompok AI yang dipakai di dunia. Ya, apa itu reactive machine? Sebuah sistem AI tanpa memori yang dirancang untuk melakukan tugas yang sangat spesifik. AI ini tidak memiliki kemampuan untuk membaca kembali hasil dan keputusan yang ia lakukan sebelumnya, sehingga hanya bekerja dengan data yang ada saat digunakan. Contohnya IBM dulu ini salah satu perangkat software dari komputer. Lalu Netflix, pernah dengar ini? Nah, itu menonton, ya. Lalu yang YouTube dan Spotify, ini semua sudah kau lihat-lihat di HP itu. Ya, jadi ini namanya reactive machine. Lalu yang kedua, limited memory AI. Tidak seperti reactive machine AI, KA dalam kategori ini dapat mengingat kejadian. Ya, dari sini ini nggak mengingat, ini dapat mengingat kejadian dan keluaran yang telah terjadi sebelumnya atau lampau, serta mampu memonitor objek-objek atau situasi tertentu seiring waktu. Contoh KA generatif ini adalah ChatGPT, Gemini, Meta AI dan sebagainya. Ini bisa di sini nanti Canva, bisa nanti di sini Sonu dan lain sebagainya yang akan menunjang kemampuan kalian yang bisa mengingat kejadiannya. KA percakapan atau chatbot ini kalau kau pernah dengar Halodocs, dia pakai chat di nama chatbot dan kendaraan self-driving. Ya, inilah contoh-contohnya untuk limited memory AI. Jadi kita bermain di sini nanti. Untuk kalian di sekolah kita bermain di sini. Ya. Lalu yang ketiga, teori of AI. Teori of AI adalah subkategori dari AGI. Saat ini jenis KA ini belum terrealisasi, jadi belum dilakukan. Teori of AI dapat mengalami pemikiran dan emosi entitas lain. Selain itu, teori of AI juga bisa mengkontekstualisasi karya seni dan esai yang belum bisa dilakukan oleh KA generatif saat ini. Ya, nantinya akan
Self-aware AI adalah salah satu jenis KA yang akan memiliki kemampuan super, ya, super intelligent, ya, supernya ini. Self-aware AI memiliki kemampuan untuk memahami kondisi internal dan sifatnya sendiri beserta emosi dan pemikiran manusia. Emotion AI yang diharapkan mampu untuk menganalisis suara, gambar, dan jenis data lainnya untuk mengenali, mensimulasikan, memantau, dan mengekspos manusia dengan tepat pada level emosional. Ya, jadi kita nanti bermain yang nomor 2. Karakteristik kecerdasan artifisial itu ada 2, yaitu pertama KA belajar dari data. KA belajar dari data atau machine learning. KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Jadi oleh user, semakin banyak data yang dia pelajari, semakin baiklah kemampuannya. Ya, jadi ini KA ini apabila dimasukkan banyak data, maka semakin baguslah dia karakternya. Lalu yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Ya, jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar kesalahan tersebut. Ya, jadi itulah dia kemampuan KA. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Kecerdasan artifisial versus manusia. Jadi mesin lawan manusia. Manakah yang lebih baik? Itu katanya. Ya, manakah lebih baik, KA atau manusia? Kita lihat ini kecerdasan artifisial, ini kecerdasan manusia. Apa di sini katanya? Tidak memiliki perasaan, ada manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas sebagai emosi dan berpikir. Lalu yang kedua, belajar dari data yang diprogramkan. Data yang diprogramkan manusia akan bisa belajar pada hal yang berbeda dan beradaptasi dengan interaksi sosial. Lalu yang ketiga di sini, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Dia kalau yang sudah diisi sama manusia, datanya hanya itu saja lah yang bisa dia pahami. Kalau lain dari situ nggak akan bisa dia cari. Kalau manusia bisa memahami konteks yang luas. Yang terakhir, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Itulah dia KA dengan versus manusia. Jadi kata di sini yang lebih paten itu adalah manusia, karena manusia lah yang menciptakan KA. Ya. Tapi manusia yang pintar. Penting untuk diperhatikan, KA tidak selalu benar. Ingat, apa yang kau buat itu tidak selalu benar. Itu dia penting untuk diperhatikan, karena itu buatan manusia. Jika KA diberi data yang salah, ingat. Jadi kalau kau memasukkan sesuatu kalimat untuk perintah meminta sesuatu, kalau ada data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksi juga bisa salah. Maka hasilnya tidak sempurna akan dikeluarkannya. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk
Ya, pemintalah dengan kalimat-kalimat yang sampai sedetail mungkin biar nanti hasilnya lebih bagus. Kolaborasi manusia dan KA transformasi berbagai bidang, inilah ada bidang-bidangnya. Ya, jadi KA dalam manusia itu berkolaborasi, mereka dipakai dalam integrasi perubahan iklim. Ya, jadi BMKG juga menggunakan KA untuk memprediksi apakah tsunami akan tidak datang saat nanti terjadi gempa. Jadi itu semua mereka berkolaborasi dengan mesin KA. Lalu yang kedua kuliner juga masak-masakan. Kalau bisa meminta nanti di KA tersebut buatkan saya resep makanan Jepang, maka akan keluar lagi. Ya, itulah maksudnya bisa dengan kuliner. Lalu yang ketiga kata kecantikan. Inilah dia yang ada menggunakan kalau mau cantik cepat sempurna, ya pakai suntik, pakai foto dan sebagainya, itu juga KA digunakan. Lalu juga otomatis juga sama, ya. Juga digunakan untuk robot-robot bekerja untuk membuat mobil itu sudah ada robot-robot yang harus bekerja akan manusia. Mengatasi tantangan implementasi KA. Ya, di sini bisa kau lihat halusinasi data, lalu bisa di GPS algoritma, lalu di sini bebas kalau menggunakannya, kita akan lihat hasilnya. Apakah itu kecerdasan itu yang dibilang tadi sesuai dengan yang kau lihat hari ini? Oke? Baik, ada pertanyaan sebelum kita kasih? Ya, kalau tidak, kelompok sini buka HP-mu semua. Ya, buka HP-mu bebas. Kalau menggunakan apa, ChatGPT kah? Nanti kau belakang di depan, ChatGPT kah atau Meta AI atau apa lagi tadi? Canva, ya, terserah. Jadi kalau minta sesuatu hal, kau ketik apa nanti yang terjadi. Paham? Waktu Bapak kasih 5 menit untuk mencari sendiri apa kemauan, apa nanti hasilnya akan bisa lihat. Betul nggak? AI itu secanggih yang tadi disampaikan. Oke, paham? Oke, untuk itu kita mulai dari sekarang. Ketiklah, bukalah HP. Ya, bebas perintahnya sesuai diri. Kita mau lihat betul nggak apa yang tadi disampaikan. Maksudnya bukan dari Meta, bisa lihat dari Meta kan? Yang ada datanya ini kalau bermain di sini. Coba yang udah siap nanti kelompok mana kira-kira yang udah siap banyak. Jawab begitu. Apa? Pokoknya imajinasi kau di situ mau minta apa sama mereka. Sama mesin tersebut.
boleh, terserah. Nanti kau tunjukkan ke depan ini kelompok kami hasil yang kami minta. Saya mau mainnya di saya langsung di WA boleh ya? Karena ada AI kan? Misalnya mau aku langsung di Google nanti AI saya keluar. Ya, divisi komentar boleh. Ah, WA bisa. Pokoknya yang ada AI-nya itu coba lah. AI kan ngetek kalau di WA. Ya, jadi mau dari chat GPT terserah. Pokoknya kita akan lihat dari hasil kami di sini kami pakai ini bilang. Kan komunitas kau betul nggak keluaran? Bisa, tidak makanan apa mungkin bisa. Kita coba aja, coba dulu. Jadi kita akan mengetes dulu betul nggak cerdas mesin ini. Kalau cerdas ya kita akuilah dia itu cerdas. Dengan berteman mungkin bisa dapat. Pikiran kau minta apa kau buat? Nah, minta mobil, kalau di situ mobil dengan bentuk begini-begini buat nggak? Nah, jadi kita akan menguji kemampuan AI yang dari ChatGPT, dari Meta atau dari yang lainnya. Ada siapa di sini? Kenapa? Apa mau minta? Apa minta kenapa? Buat gambar aman mewah dengan mobil canggih, keluarlah dia itu mobil mewah yang canggihnya seperti ini. Ya kan? Apa lagi kau minta? Dia minta apa? Buat rumah yang isinya dimsum seperti ini. Keluar dia rumah seperti dimsum. Isinya dimsum semua dalam rumah. Ya, jadi apa yang dimintanya keluar semua. Apa yang kau dapat udah? Apa kau dapat di sini? Apa di kompetisi tadi? Apa? Budidaya laut, maka keluar seperti ini. Ya, seperti ini budidaya laut. Jadi semua yang apa yang keluar kalian sebelah sini. Ya, sebelah sini sudah siap ya. Kita dapat semua. Melalui apa tadi? Melalui apa tadi? Melalui Meta. Canva, melalui Canva orang ini. Kalian siap apa bang? Apa bang minta tadi ini? Buatlah gambar. Nah, buatlah gambar alien sedang hamil. Inilah dibuatnya seperti ini. Ya. Inilah kayaknya bentuk alien yang mereka prediksikan yang lagi hamil. Jadi apa yang minta bentuknya akan dikeluarkan. Abang minta apa bang? Buatkan saya gambar dan penjelasan tentang bahaya narkoba, maka setuju seperti ini gambarnya. Ya, bahwa ini adalah zat-zat narkoba dan bahayanya itu bisa kau lihat di bawahnya ada keterangannya. Dari mana ini? DEA, Meta. Kamu dari mana bang? Meta AI Pak. Meta AI. Oke, ada di sini kita. Ini apa buatlah gambar helikopter yang lagi jatuh-jatuhan kayak gitu, jadi canggih dia. Seperti inilah yang keluar hanya minta helikopter yang keluar helikopter. Ya, dan ini dari mana? Dari Meta. Oke, abang apa dapat? Buatkanlah saya robot sedang proses mobil, maka dikeluarkanlah ini robot dalam proses mobil. Ya, ini dari mana? Meta, Meta AI. Jadi hasilnya ada semua yang kita minta. Yang kelas ini apa ini abang minta? Yang ini abang minta apa ini? Buatkan saya gambar bebas. Nah, inilah dia. Buatkan saya gambar bebas. Dia bebas lagi buat seperti ini. Gambar pemandangan dikasihnya. Ini lagi dibuatnya. Buatkan saya mobil yang berubah jadi robot. Keluarlah dia. Ya.
Jadi kalau nanti lebih panjang lagi, robotnya lagi begini akan lagi lebih canggih nanti keluar. Ini dari mana ini? Dari Meta ya? Maka terus ibu bersama anak kesayangannya, inilah keluar ibu sama anak. Tapi kalau nanti ibu sama anak berada di taman dan lain sebagainya, itu keluar seperti itu. Ya, jadi ada memang tamannya, ada cerita. Itu dia ya. Oke, sebelah sini. Mana kalian? Gambar kereta api terbang. Ya, gila dibuat. Jadi kalau buat gambar kereta api terbang, di dalamnya ada balon-balon dan lain sebagainya, kau buat seperti banyak nanti ada keluaran sesuai yang kau minta nanti. Kalau hanya kereta api terbang ya kereta api terbang lah keluar seperti tadi. Di mana nih kau minta? Minta ya. Kalau apa? Buatkan gambar alien dan manusia saling berinteraksi. Nah, seperti inilah hasilnya. Ada manusianya, ada aliennya. Ya. Tapi kalau lebih detail lagi kau buat banyak kali kalimatnya makin bagus. Ya. Apa kita? Oke, sini kita. Ini apa? Nah, ini dia minta berikan saya langkah-langkah dalam membuat robot. Dia hanya minta keterangan. Keluar semua keterangannya. Satu persatu buat seperti ini. Sampai habis. Apakah nanti robotnya seperti ini? Ya kan, Pak? Oke. Dari mana ini? Meta. Apakah buatkan saya melukis? Begini aja hasilnya. Tapi kalau buatkan saya melukis dengan pola 3 dimensi, di dalamnya ada gambar ikan lagi berenang, pasti akan keluar sesuai kita yang begitu banyak. Ya. Oke. Jadi minta yang lain juga ini. Apa kau minta gambar lukisan pesawat terbang? Gitu ya? Ya beginilah hasilnya pada minta pesawat terbang. Tapi kalau panjang lagi ada di situ anak terjatuh dari pesawat dan lain sebagainya, keluar nanti ada anak terjatuh dari pesawat. Itulah canggihnya AI ini. Apa yang diminta dia tahu yang dibuat. Oke ya, tadi sudah kalian lihat semua kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah mencoba, padahal kita pakai Meta ya. Karena kalau pakai ChatGPT harus pakai nanti lagi buat akunnya lagi, daftar email lagi. Kalau Meta kan sudah ada di WA kan, tinggal main ya. Jadi itulah hasil dari AI yang sudah Bapak sampaikan. Kalau sudah lihat hasilnya bagaimana, nanti ke depannya kita akan membuat lagi bagaimana proses program untuk membuat apa yang membuat tersebut. Itu semua digunakan pakai program, ya program yang memakai bahasa komputer. Itu nanti di modul-modul berikutnya akan kita langsung itu. Baik, terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.